warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Berjumpa lagi bersama saya Ruswandi SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 6, berasal dari SD Islam Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, kita perlu memperhatikan permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini. Apakah ini berkaitan dengan kasus dilema etika atau rujukan moral? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, kita mengenal 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang tepat yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pada demonstrasi kontekstual kali ini, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin, saya akan coba menggali pengalaman-pengalaman dari beberapa orang kepala sekolah yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan di SD Islam Raudatul Jannah, Sumatera Barat. Berikut kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswandi, CGP Angkatan 6, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kali ini saya sudah berada di kantor Kepala Sekolah SD Islam Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh, di bawah pimpinan daripada Ustadz Erianto, MPDI. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Kita akan coba berbincang-bincang tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan dalam setiap kasusnya. Nah, ini berkaitan dengan modul 3.1 yang bertemakan pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita mulai saja Ustadz. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pagi ini. Mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat setiap hari. Nah Ustadz, kita sudah mendengar bahwa setiap kasus itu pasti harus diselesaikan. Begitu juga Ustadz di sini sebagai pimpinan di SD Islam Raudatul Jannah pasti melalui hal-hal seperti itu. Kira-kira Ustadz, dari berbagai kasus-kasus yang ada, bagaimana Ustadz bisa mengidentifikasi daripada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau dua kepentingan yang sama-sama dianggap benar, Ustaz? Sesuai dengan sekolah kita, SD Islam Raudatul Jannah, dengan isi kita kan terdepan dalam akhlak dan prestasi serta ramah lingkungan. Maka kita pakai manajemen terbuka, kemudian persoalan itu bisa dengan studi kasus kita selesaikan, kemudian dengan membagi job masing-masing dari sekolah kita. Ini kan sekolah besar, maka kita mulai dari pertingkat. Ya, pertama ada koordinator pertingkat. Nah, ketika ada persoalan di tingkat masing-masing, maka koordinator lah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ketika persoalan itu sudah selesai oleh koordinator, maka tidak perlu lagi ditempatkan kepada wakil kepala sekolah di bidangnya masing-masing. Ya, kalau kita misalnya kita punya persoalan kesiswaan, tentu koordinator berkoordinasi dengan wakil kesiswaan. Kalau persoalannya katakanlah antara siswa, kemudian wali murid, kemudian guru, berarti itu kita serahkan kepada Wakahumas yang akan menyelesaikan persoalan. Berarti ada tim tertentu ya Ustaz ya? Ada tim kita kenal, kita bikin tim war kan. Kemudian ketika persoalannya masalah pembelajaran, PBM, diselesaikan oleh tingkat, ketika tidak selesai maka berkoordinasi dengan Waka kurikulum. Ya, ini yang ketika ada persoalan itu, katakanlah anak punya persoalan dengan sarana misalnya, kan kadang-kadang juga ada persoalan itu tentang sarana, misalnya WC-nya kurang bersih, itu juga persoalan. Maka kita koordinator berkoordinasi dengan Waka sarana.
itu kita coba bangun di sekolah kita, sehingga ketika persoalan itu muncul ada hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah dua kepentingan, kedua-duanya adalah baik, Iya, iya. kan berbenturan antara dua kepentingan. Iya, betul. Maka tentu kita cari win-win solution, gitu. Iya, Artinya, mencari yang terbaik untuk persoalan-persoalan ini, sehingga kita pakai sistem koordinasi, kemudian ada sistem musyawarah di per tingkat dan per manajemen yang kita bentuk tadi. Kita panggil koordinator, kita panggil wakil kesiswaan, kemudian kita kemudian persoalan yang terbaik dan sesuai dengan visi kita yang mana. Iya, iya. Nah, maka kita selesaikan sesuai dengan visi kita yang kita ambil, yang terbaik sesuai dengan visi yang kita tanam di sekolah kita. Itu yang kita coba bangun di sekolah kita. Ketika tidak sesuai dengan visi, sekalipun itu terbaik, ketika tidak sesuai dengan visi dan manajemen sekolah kita, tentu kita tidak ambil yang sesuai dengan visi kita. Itu yang kita lakukan dan kita bangun. Oke, kira-kira bagaimana Ustadz menanggapi atau menjalankan sebuah keputusan yang sudah dibuat, Pak Ustadz? Ya, untuk menjalankan keputusan itu kan sekali kita kan juga ada namanya rapat rutin setiap Jumat. Ya, maka keputusan itu kemudian apalagi sekarang kan zaman digital, maka dua bentuk informasi itu kita jalankan. Kita setelah keputusan itu diambil, kita sampaikan di forum rapat rutin kita, kemudian kita sebarkan lewat grup media sosial yang ada di sekolah kita untuk menjalankannya, sehingga seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini tentu dia harus mengetahui dan menjalankan secara bersama ya Ustaz ya. Bersama, ya. Kira-kira apa saja langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ustaz lakukan selama dalam proses pengambilan keputusan ini? Ya, proses yang kita lalui sesuai dengan yang kita katakan di awal tadi. Kita ambil prosesnya mulai dari stakeholder paling bawah. Stakeholder paling bawah kan kita ada koordinator. Iya, iya. Kemudian wali kelas, kemudian koordinator, kemudian setelah koordinasi dengan wali kelas, kemudian koordinator, kemudian dengan wakil kesiswaan, kemudian kita rapatkan di pimpinan, kemudian kita koordinasi dengan yayasan karena kita punya atasan yayasan yang akan memayungi semua stakeholder yang ada di SD Islam Menolak Pidana ini. Iya. Nah Ustaz, kalau kita lihat dari selama ini yang sudah dilakukan itu, apa yang Ustaz anggap sangat efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, apalagi pada kasus-kasus yang tergolong kepada dilema etika? Ya, kalau yang tergolong kepada dilema etika yang kita lakukan, pengambil keputusannya kita lakukan dengan sistem koordinasi itu ada pembinaan. Ya, seperti ada beberapa guru-guru kita yang bermasalah, misalnya itu kan ada sekarang program pembinaan dan memberikan oleh yayasan ada semacam penilaian kinerja. Iya. Dengan penilaian kinerja ini, ketika kinerjanya tidak sesuai dengan aturan yang dibikin oleh yayasan, maka guru ini butuh pembinaan. Iya. Ya, itu yang sangat efektif mereka. Tapi ketika kita tidak ada solusi pembinaan, tentu guru ini akan menjadi sebuah pembiasaan ketika dia lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, Ustaz. Dalam pengambilan keputusan biasanya itu kan ada hal-hal yang kita pikirkan ya Ustaz, ya, dampak baik atau buruknya. Kira-kira tantangan terbesar dalam mengambil sebuah keputusan itu seperti apa? Ya, sebetulnya setiap apapun kebijakan dan keputusan yang kita ambil pasti ada plus minus. Ya, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Maka tantangan yang setiap keputusan kita ambil itu, maka tantangan itu kita pikirkan apa yang terkecil. Nah, dari resiko yang kita ambil keputusan tadi. Ya, kalau misalnya dua kepentingan tadi kemudian kita ambil masalah sisi A misalnya keputusan, resikonya kecil, itu yang terkecil kita ambil keputusannya. Ya, resiko tadi. Maka ketika resiko itu ada, tentu kita selalu koordinasikan lagi
dengan stakeholder yang ada ini untuk mengantisipasi risiko yang ada. Bahkan dalam ilmu manajemen kan ada manajemen konflik kadang-kadang. Iya. Iya, maka ketika katakanlah aman dan sebagainya, diciptakan konflik untuk menciptakan kebersamaan lagi gitu. Karena bukan seperti itu, diselesaikan dengan manajemen konflik. Itu kalau kata Profesor Ari yang seorang ahli komunikasi ini, yang manajemen konflik ini jangan dikatakan itu jelek katanya kan, maka itu juga bisa menyelesaikan persoalan untuk menyatukan dan mempadukan sebuah lembaga, karyawan-karyawan dan guru-guru itu dalam satu lembaga. Oke, Ustaz, berikutnya apakah Ustaz memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar ini? Iya, kita bikin jadwalnya tentatif saja, artinya selama dalam jadwal sekolah ini kita apakan, sehingga yang kita lakukan ya kita panggil kedua kepentingan tadi, kemudian ada guru yang berpersoalan tadi, kemudian kita catat, kemudian kita komunikasikan. Ya. Oh, begitu prosedurnya. Iya, itu prosedur yang kita lakukan. Dan kita tidak pernah katakanlah memponis. Ya, nanti kita komunikasi saja, kita panggil, kita komunikasi apa persoalannya, bagaimana ini bisa terjadi. Ya, karena dalam ketika komunikasi namanya, kalau kita langsung justice ya berarti kan kita menganggap dia salah. Kan? Iya. Nah, itu setelah kita panggil itu, bahkan ada yang guru-guru ini kemudian di sini kita komunikasikan, ada yang tertawa dia karena kenapa nggak marah? Iya. Itu bisa. Oke, Ustaz, di dalam setiap mengambil keputusan pasti ada kebimbangan gitu ya, Iya. Ustaz ya. Kira-kira Ustaz punya seseorang idola tidak, atau faktor-faktor tertentu yang selama ini dapat mempermudah Ustaz itu untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan di lembaga kita ya, kita berpayung saja dengan aturan-aturan yayasan dan berkoordinasi dengan yayasan ketika ini persoalan yang terjadi. Nah, apa yang mesti saya ambil kebijakan, apa yang mesti saya ambil keputusan. Nah, maka yayasan pun seperti itu, sampaikan setiap pimpinan mengambil kebijakan harus koordinasi dulu. Ya, ada persoalan guru misalnya kan, koordinasi. Ya, artinya payung kita, idola kita itu tentu regulasi yang ada di yayasan dan pengurus yayasan. Itu yang kita. Oke, Ustaz, dari seluruh penjabaran Ustaz barusan ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ustaz petik dari pengalaman Ustaz yang sudah membuat banyak keputusan di sekolah ini? Kira pembelajaran apa yang bisa diambil setiap mengambil keputusan? Ya, pertama pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya dalam lembaga kita yang besar ini perlu kita bangun, kata orang Inggris itu, kata orang komunikasi, two-way communication. Artinya kita bangun dua komunikasi. Iya, kalau terbangun dua komunikasi atau komunikasi banyak arah, maka itu sebuah pembelajaran yang baik bagi kita. Tapi kalau kita bangun one-way communication, artinya komunikasi satu arah saja, kita menganggap kita yang paling benar. Kan? Iya, itu yang perlu, pelajaran yang sangat berarti kita ambil ketika ada persoalan itu yang kita lakukan. Baik gitu ya, kita beberapa lembaga kita coba sebagai pimpinan, itu yang terus menjadi pelajaran bagi kita. Teruslah bangun banyak komunikasi banyak arah dengan semua pihak. Ya, sehingga kita akan dapat pelajaran yang sangat berarti dari membangun komunikasi banyak arah itu. Kalau satu arah saja, kita pasti menganggap orang ini aja yang benar, orang lain pasti salah. Luar biasa sekali Ustadz, menarik semua dengan apa yang telah Ustadz sampaikan. Mungkin sampai di situ dulu wawancara kita hari ini Ustadz. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diluangkan. Semoga Ustadz sukses ke depannya dalam memimpin SD Islam Ratu Diana Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Payakumbuh ini, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Demikian wawancara kami hari ini bersama Ustadz Erianto MPDI selaku Kepala Sekolah SD Islam Ratu Diana Kota Payakumbuh dalam hal
pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin modul 3.1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya sudah berada di SD Negeri 61 Kota Payakumbuh di bawah pimpinan daripada Ibu Aslina Roza MPD. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana pengambilan sebuah keputusan berbasis pada nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Aslina Roza. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Anda dikunjungi. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih sekali Ibu karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan Ibu sebagai CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, kali ini Ibu kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Nah, di sini kita sudah mengenal di modul 3.1 itu berbagai kasus yang sudah kita hadapi, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral itu ya. Kira-kira selama daripada Ibu memimpin di SD 61 ini, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Di sini dilema etika itu kan dua kepentingan yang sama-sama benar, Ibu. Nah, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Baik, terima kasih Pak An sudah beri kepercayaan ya sharing ilmu kita namanya ya. Iya, Ibu. Jadi dalam mengambil keputusan itu sebenarnya kan banyak dasar-dasar kita mengambil keputusan. Kalau secara teori itu ada namanya mungkin berbeda dengan yang dipelajari kemarin ya. Iya. Tapi ada juga kesamaan, mungkin berbeda bahasa aja. Ada secara intuisi, perasaan, dasar kita mengambil keputusan. Ada kalau berdasarkan pengalaman, ada berdasarkan aturan, ada berdasarkan wewenang. Tapi Ibu pada umumnya mungkin banyak berdasarkan pengalaman ya, banyak berdasarkan pengalaman mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana mengidentifikasi bahwa dia adalah sebuah dilema gitu? Iya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita di sini yang pertama sekali itu memahami dulu karakter masing-masing apa namanya ya yang di lingkungan kita itu, terutama kalau antara ibu tentu dengan guru ya. Kita memahami dulu karakter guru ini seperti apa. Jadi kalau kita nanti mengambil keputusan itu berdasarkan intuisi, perasaan, nantinya khawatirnya kita akan subjektif. Nah, kebetulan kita tidak akan valid, akan subjektif. Kemudian itu makanya tadi berdasarkan bagaimana kita memahami karakter seseorang tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan apa nanti akan kita lakukan. Nah, kalau untuk mengidentifikasi apakah dia sebuah dilema, ya mungkin dengan melihat kasusnya, ya melihat kasusnya. Kasusnya itu apa namanya nanti akan berimbas kepada orang banyak, atau berimbas kepada orang lain lah gitu kan. Ya akan sulit ya Bu menentukan bahwa ini kedua-duanya penting ya Bu ya. Ini penting, benar, ini benar juga. Jadi kita Ibu melihat daripada kepentingan daripada orang banyak. Kepentingannya dan kasusnya. Oke Bu, kira-kira bagaimana cara atau Ibu menanggapi atau menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam kasus-kasus seperti ini? Biasanya ya, karena dasar Ibu tadi sudah memahami karakter masing-masing, biasanya sesuatu atau kasus itu Ibu tidak langsung memberikan keputusan saat itu.
Ya. Biasanya ibu diam dulu. Nah, ibu berpikir dulu baik buruknya, dan biasanya memang ibu mengalah lah gitu kan, mengalah demi akibat nanti yang timbul. Nah, ibu biasanya kalau langsung memutuskan sesuatu, takut efeknya itu nanti tidak bagus. Iya. Makanya ibu diamkan dulu. Ya, ibu tidak langsung merespon. Nah, umpamanya dengan wali murid, ya dengan guru, tidak langsung merespon. Karena kalau langsung merespon, akibatnya nanti tidak bagus. Nah, karena ibu sudah tahu karakternya masing-masing, sudah tahu akibatnya nanti. Nah, ibu diamkan dulu. Nah, nanti ya kalau dengan guru, ada waktunya dipanggil dia. Jangan ada nanti yang tersakiti gitu kan. Oke Bu, sekarang apa saja sih langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama dalam proses pengambilan keputusan? Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama ibu diamkan dulu. Ibu tahu pula karakter diri ibu sendiri, Iya, kan? iya. Nah, ibu orangnya mungkin agak keras karena dilahirkan dari keluarga besar, kami Iya. banyak gitu kan. Keluarga besar, 13 orang bersaudara. Jadi orang tua keduanya itu pedagang. Jadi tipe itu keras, Iya, iya, iya. disiplin. Tentu tipe itu melekat pada diri kita, gitu kan, keras juga. Nah, karena kita tahu memahami karakter diri kita sendiri, makanya dalam memutuskan sesuatu itu, ibu berpikir dulu. Karena kalau langsung, pasti akibatnya tidak baik. Itu yang pertama, ya berpikir dulu, didiamkan dulu. Nah, nanti langkah kedua, kita akan melakukan pendekatan secara individu. Kalau kasusnya ini perorangan. Nah, kalau kasusnya bersama, itu biasanya ibu ada tim. Ibu tidak mau memutuskan sendiri. Nah, ibu bawa tim ibu itu membicarakan kasus. Contohnya dengan orang tua kita bermasalah, gitu kan? Nah, itu tidak mungkin ibu memutuskan sendiri. Nah, ibu akan panggil komite, guru-guru senior, tempat biasa itu tim lah namanya di sekolah ini. Nah, itu kemudian setelah kita bicarakan, baru nanti kita menentukan keputusan apa yang akan diambil. Oke Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap sangat efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, terasa sangat efektifnya apa yang diterapkan berdasarkan pengalaman selama ini. Yaitu tadi kita tidak langsung memutuskan. Nah, itu terasa efektifnya. Didiamkan dulu Nah, ya Bu ya, didiamkan dulu. direnungkan dulu Direnungkan apakah dulu. ini baik Nah, untuk yang lain atau tidak. bagaimana. Dan intinya memang ibu tidak memikirkan baik untuk ibu gitu, Iya. tapi baik untuk bersama. Nah, itu yang terasa efektifnya. Kenapa dikatakan efektif? Karena dampak akhirnya itu endingnya itu bagus gitu. Kita tidak punya masalah dengan orang lain, kita berharap bagus rasa ya, Bu, sakit ya. hati dengan siapapun gitu kan. Nah, apalagi komunitas kita ini kita bertemu terus kan. Nah, ibarat di sekolah ini ibarat keluarga lah kan. Kita lebih banyak waktu kita berkumpul di sini. Begitu juga dengan wali murid, kita akan bertemu juga sekian tahun gitu kan. Nah, tentu itu yang kita jaga. Jangan ada yang tersakiti, tetapi bagaimana nanti timbul kepercayaan dari orang tersebut kepada kita. Kira-kira Bu, di dalam mengambil sebuah keputusan ini tantangan terbesar dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangan terbesar itu sebenarnya ya melawan ego kita sendiri sebenarnya tantangannya. Ya ibarat ini peluru menghadap ke kita gitu kan, atau jarum mau menusuk kita gitu kan. Nah, kan kita yang tersakiti. Nah, kan kita yang tersakiti gitu kan, demi orang lain, demi orang banyak. Nah, tantangannya tuh mau nggak kita mundur sedikit gitu kan, itu tantangannya. Bagaimana kita melawan ego kita sendiri. Nah, itu tantangan terbesar sebenarnya di keputusan. Karena kita menginginkan kebaikan untuk yang banyak gitu kan. Iya. Di sini kira-kira Ibu memiliki jadwal tertentu enggak untuk penyelesaian kasus? Kalau kasusnya untuk siswa, ini kan kasusnya ada. Mana tahu kan ada yang diselesaikan langsung di tempat atau ada memiliki jadwal tertentu Ya Ibu? kan kasus itu berbeda-beda ya, kasus itu berbeda-beda. Ada kasus namanya kalau dengan murid,
ya tentu tujuan kita bagaimana supaya dia berubah. Iya. Itu biasanya langsung ditangani. Dan penanganannya itu kita memang ada timnya gitu. Siapa guru-guru dulu baru nanti kelas sekolah. Nah, kita mendidik guru itu juga jadi pemimpin gitu kan. Guru mengatasi dulu nanti baru kelas sekolah. Nah, itu memang sebenarnya tidak kita buat jadwalnya, tapi setiap minggu itu kan dievaluasi. Ya. Kita melihat bagaimana apalagi sekarang kita melihat ya anak-anak yang kelas 6 itu ibu lihat itu hampir setiap hari ada kasus. Nah, hampir setiap hari ada kasus anak-anak itu. Memang berbeda dia dengan anak-anak sebelumnya atau ya anak sudah mereka gitu kan. Memang sangat jauh berbeda. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya itu kasusnya langsung kita tangani. Nah, kita dulu. Iya, Bu. Untuk yang lainnya memang mungkin ada kita buatkan jadwalnya. Setelah kita tentukan dulu mungkin ya. Nah, kalau ada jadwalnya Ibu ya, kira-kira prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan ini? Nah, seperti tadi kan kita mengidentifikasi apa saja masalah yang tertunda, yang belum kita selesaikan. Nah, kita lihat kedalaman kasusnya itu kan. Nah, tentunya seperti tadi kita ada tim gitu kan. Nah, kita ada tim untuk menyelesaikannya. Prosedur seperti prosedurnya apa? gitu ya, prosedurnya. Seperti tadi kita setiap minggu kan ada pertemuan. Baik itu yang resmi apapun tidak resmi atau yang tidak formalnya, artinya bincang-bincang lah gitu kan. Berkolaborasi ya Bu ya dengan tim yang ada di sekolah. Nah, apa kira-kira masalah minggu ini yang belum terselesaikan gitu kan. Nah, itu identifikasi masalah tersebut lalu dirembukkan, dibicarakan dengan tim, lalu dicari solusi apa kira-kira yang akan kita ambil untuk kasus tersebut. Oke, Bu, di sini ada sebuah pandangan juga. Apakah ada seseorang atau faktor tertentu ya Bu ya, yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Ada idola gitu atau faktor-faktor tertentu yang mungkin Ibu memandang lebih bagus, lebih mempermudah Ibu? Yang mempengaruhi kita, supaya lebih yang mudah mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan ya. Kalau kayak kami kan ada idola misalnya Ibu ya, orang tua misalnya. Kalau di kasus ini dibawakan ke orang tua, kira-kira apa ya keputusannya? Atau junjungan Nabi Muhammad misalnya, kalau kita pakai agama Islam. Kira-kira kalau Ibu ada nggak seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Tentu saja faktor yang pertama itu pengalaman. Pengalaman itu lahirnya dengan didikan. Iya. Didikan itu dengan contoh, kan? Tentu saja contoh pertama kita memang Rasulullah. Ibu sering membaca sejarah Rasulullah, ya bagaimana beliau mengambil keputusan. Kemudian kita dan yang kedua itu tentu orang tua. Itu sampaikan tadi, itu keluarga besar. Iya. Ya, kalau banyak juga tipenya. Memang orang tua Ibu teladan ya bagi Ibu dalam mengambil keputusan. Mereka walaupun tidak sekolah tinggi, tapi karena mungkin berhasil orang tuanya mendidik, jadi mereka terapkan juga ke anak-anaknya. Makanya ya ketika beliau meninggal tuh kami semuanya teladanku sudah pergi. Nah itu semua anak-anak yang menganggap hilang ya seperti Ibu itu. ya, ada yang hilang. Banyak sekali hal-hal positif yang beliau ajarkan. Nah, contoh nih yang diajarkan ini juga kan keputusan dari orang tua. Setiap bulan puasa, sebelum puasa itu kami tuh dikumpulkan. Nah, diajarkan oleh orang tua berkumpul semua anak cucu, suami istri, lalu orang tua itu mencontohkan bagaimana meminta maaf ke suami, bagaimana meminta maaf ke istri. Nah, beliau dulu mencontohkan, lalu semuanya meniru. Dan yang kedua, beliau berpesan, setelah kami tidak ada nanti, tradisi ini jangan sampai hilang. Nah, karena apa yang sudah mereka ajarkan itu mereka berharap dilanjutkan. Jadi itu ya orang tua. Yang terakhir mungkin kita kan juga belajar. Makanya kita juga belajar.
Kemarin kuliah itu juga ada materinya pengambilan keputusan. Itu yang aku katakan tadi, ada kita memutuskan itu berdasarkan intuisi, perasaan kita, ada berdasarkan pengalaman, ada berdasarkan wewenang, seperti kepala sekolah kepada bawahan kan ada wewenangnya. Tapi biasanya keputusan kalau berdasarkan wewenang itu biasanya tidak tidak sevalid pengalaman. Mungkin ketika kita jadi sekolah ya baru mengikuti gitu kan. Nah, ketika nanti kita nak jadi kepala sekolah kan belum tentu. Iya Bu. Terus ada juga berdasarkan aturan. Biasanya ibu kan umpamanya kita mau menerapkan sesuatu, ini kan keputusan ya, mau menerapkan sesuatu, ibu tanya kepada kawan-kawan, bapak ibu, kita mau ikuti aturan sekarang atau mau kebijakan? Kawan-kawan tuh tahu kalau aturan, konsekuensinya seperti apa, harus, gitu kan? Nah kalau kebijakan itu kan kesadaran sendiri. Lalu mereka minta untuk kebijakannya lebih. Kalau aturan nanti tahu dia risikonya apa gitu kan. Kebijakan. Ya, kalau kebijakan itu tentu kesadaran kita sendiri. Iya betul. Tidak pemaksaan. Oke Bu. Terakhir Ibu ya, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pembelajaran dari apa yang telah Ibu sampaikan dari awal tadi, kira-kira dalam pembelajaran yang dapat Ibu petik dari setiap Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah? Yang utama sekali pembelajarannya itu menjaga hubungan baik. Jadi keputusan kita itu jangan menyakiti salah satu di antara dua pihak, enak bersama gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keputusan itu ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan percuma keputusan dilakukan, diambil. Jadi harapan terbesar kita dengan keputusan ini perubahan. Pada anak-anak pun itu disampaikan. Ya, disampaikan yang belajar itu bukan kalian dapat nilai 100 dalam setiap bidang studi. Tapi yang belajar itu ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu yang belajar. Oke Bu, terima kasih sekali Bu atas berbagi pengalamannya. Bagi Ibu sangat menarik sekali sebetulnya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang Ibu lakukan segala macam di sekolah ini. Mungkin untuk sekarang saya cukupkan dulu Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Baiklah, ya demikian wawancara saya CGP Angkatan 6 atas nama Ruswandi dengan Ibu Asina Roza sebagai pimpinan daripada SDN 61 Kota Payakumbuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruswandi, CGP Angkatan 6 dari Kota Payakumbuh. Kali ini akan mengadakan sebuah wawancara berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Bu Mira sebagai pemimpin daripada sebuah yayasan pendidikan Islam Latul Jannah, di sini sebagai wakil ketua ya Ibu ya, wakil ketua bidang kurikulum. Nah Bu, sebelumnya kita memohon maaf karena pagi-pagi sudah mengganggu Ibu dalam aktivitas yang cukup padat ya Ibu ya. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 6 itu diberikan sebuah tugas Ibu untuk mewawancarai seorang pemimpin, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab serta berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Mungkin mohon kesediaan Ibu mungkin kali menjawab beberapa buah pertanyaan dari saya. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk itu? Oke, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu ambil sebagai seorang pemimpin, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus di mana dua kepentingan yang sudah dianggap benar Ibu? Terima kasih Pak An. Yang Pak An tanyakan itu sebetulnya sering dihadapi oleh seorang pemimpin ya. Iya Ibu.
Jadi dalam beberapa hal tentu ya ada prioritas, ada yang mungkin bisa diselesaikan secara pribadi, bisa diselesaikan secara bersama. Nah, yang paling banyak kasus itu sebetulnya karena berpengaruh kepada yang lain itu sebetulnya disiplin. Iya. Disiplin adalah sebuah aturan yang sudah ada, namun di perjalanannya memang masih ada yang melanggar aturan itu dengan berbagai alasan. Nah, kebanyakan dari mereka itu melanggar aturan itu sebetulnya bukan karena ingin melanggar gitu ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan mereka tidak bisa melakukannya sebaik teman yang melakukan mungkin mereka. Nah itu, jadi kalau kita melihat yang paling cara kita mengidentifikasi itu adalah dengan melihat kasus itu seberapa besar pengaruhnya kepada keberlangsungan lembaga tersebut. Oke Bu, kira-kira bagaimana cara daripada atau Ibu menanggapi dan menjalankan keputusan yang sudah diambil, terutama dalam kasus-kasus seperti ini, Bu? Iya, kalau di dalam disiplin sebetulnya aturan itu kan untuk bersama. Cuma barangkali ada baiknya kita membuat aturan itu berdasarkan keputusan yang sudah ada dari yang lebih tinggi. Contoh misalnya kalau sekolah berdasarkan aturan sudah dibuat oleh yayasan misalnya. Nah nanti merujuk kepada aturan itu baru kita buat aturan bersama. Nah sebaik aturan adalah aturan yang dibuat secara bersama. Karena dengan bersama itu seorang pemimpin akan bisa menyampaikan kenapa Ibu melakukan, bukankah ini aturan kita yang buat bersama. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau aturan itu sudah disepakati bersama, ketika ada konsekuensinya kita bisa dengan ikhlas hati menjalankan konsekuensinya. Iya Bu, kita lanjut Bu ya. Kira-kira ada prosedur tertentu nggak Bu dalam penyelesaian kasus ini? Atau ada Bu, Ibu memiliki langkah-langkah sebelum menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan seperti itu? Ya. Kalau langkah-langkahnya pertama tentu kita lihat dulu kalau contoh misalnya dalam kehadiran. Nah kita lihat dulu seperti apa absen kehadirannya. Nah kemudian nanti berapa kali, misalnya dalam aturan sebetulnya sudah ada, misalnya berapa kali dipanggil dulu, kemudian nanti setelah dipanggil mungkin sudah diberi peringatan, kemudian dicari alasan berapa kali. Nah kita biasanya kan 3 kali mungkin barangkali sudah bisa dipanggil. Nah setelah dipanggil diberi pengarahan, diberi pengertian, nah ditanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tersebut. Dan disitulah kita memberikan solusi yang memungkinkan kepada ibu misalnya bagaimana ini bisa teratasi. Nah kelanjutannya tentu akan dilihat lagi. Nah di akhir-akhirnya nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kelembagaan, tentu kita pilih lembaga yang tertinggi lagi. Nah, akan sampailah kepada kalau di sebuah yayasan mungkin akan kembali ke yayasan. Oke Bu, selama ini bagaimana Ibu menganggap adakah cara efektif dalam pengambilan sebuah keputusan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Radhiana, atau yang keputusan yang lebih kreatif atau lebih efektif untuk si penyelidik? Nah, sebetulnya gini Pak, kita perlu mengetahui alasan mereka melanggar. Kemudian ada beberapa kasus barangkali alasannya itu karena orang tua misalnya, mereka mesti menjaga orang tua. Nah, cara yang paling efektif itu adalah dengan menyampaikan juga kepada teman-temannya. Nah, memberi pengertian kepada kawan-kawannya, ini kondisi teman kita. Bagaimana kita berempati kepada teman tersebut? Apakah kita beri kelonggaran? Kalau memang kita beri kelonggaran, kita ketahui bersama. Dan itu kita maklumi bersama. Dan memang kita berharap memang alasan tersebut memang alasan yang sangat penting. Nah, dengan begitu tentu kawan yang merasa mereka sudah patuh tentu akan berempati. Kemudian yang memang dengan alasan yang penting, tentu dia juga akan menghargai bahwa temannya sudah memberi dia sudah memberi dia kelonggaran begitu ya. Nah, barangkali dengan itu tidak akan ada lagi masalah di belakang. Kira-kira Bu, tantangan dalam mengambil keputusan seperti itu apa ya kira-kira tantangan terbesar dalam seorang pemimpin? Tantangan yang terbesar itu meyakinkan rekan-rekan yang lain. Karena tidak semua orang berpandangan sama ya Bu. Bagaimana kita memberi pandangan yang sama kepada membawakan sesuatu itu kepada dirinya,
kemudian juga nanti memperlakukan hal tersebut. Nah, dengan begitu barangkali kalau sudah diambil dengan keputusan bersama, dengan rasa keikhlasan bersama, insya Allah itu tidak akan besar pengaruhnya. Oke Bu, kira-kira Ibu memiliki jadwal khusus nggak dalam penyelesaian satu buah kasus berkaitan dengan kasus dilema etika seperti ini? Biasanya jadwal khusus tidak, tapi barangkali bisa pertemuan. Di setiap pertemuan tentu ada pembahasan dari evaluasi selama misalnya 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu kan kita mengevaluasi apa yang terjadi selama 1 minggu. Nah, di situ kita lakukan evaluasi, kemudian mungkin ada yang butuh disampaikan secara bersama, ada yang butuh mungkin disampaikan secara face to face dengan yang bersangkutan. Nah, sekarang pada prosedur penyelesaian Ibu, kira-kira prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu terapkan dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti ini? Nah, kalau prosedurnya memang kita tegur secara face to face dulu, kemudian nanti setelah kita paham, kita lihat, dan kalau memang masih dilanggar juga sesuai dengan saran yang kita berikan, mereka tidak bisa melakukan, tentu kita akan panggil lagi. Panggilan. Jadi ada teguran tahap-tahapan itu, ada tulisan, kemudian ada yang tulisan, kemudian ada teguran yang memang kita berikan kepada pihak yang tertinggi lagi. Bu, satu lagi mungkin, adakah satu faktor atau ada seseorang yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau yang mempermudah barangkali tentu yang lebih tinggi dari kita. Iya. Itu juga kita berikan pemahaman ya. Kemudian kalau yang di luar itu barangkali mungkin ada figur-figur yang barangkali ya, mungkin karena saya pribadi juga jadi kepala sekolah dulu di lembaga, ada yang sebelum itu jadi kepala sekolah saya, dan dia juga memberikan itu kepada saya sebelum itu. Nah, contoh misalnya kalau kayak dulu di Bu Endah dan Bu Endawati, kepala sekolah Tika Islam di sana, banyak nilai-nilai yang diberikan, kemudian saya juga mengambil hal itu gitu. Nah, di samping kalau sekarang pun kita mengambil kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Oke Bu, untuk yang terakhir ya Kak, pertanyaan terakhir mungkin, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari setiap Ibu mengambil sebuah keputusan seperti kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang pertama, memang kita belajar bagaimana melihat situasi itu memperkecil pengaruh kepada kondisi bersama. Jadi dengan kita melakukan berempati, dengan kita memaklumi apa yang dilakukan oleh yang diperbuat oleh seseorang yang memang dia tidak sengaja untuk melakukan itu, kita menjadi lebih lancar lagi yang kita lakukan di dalam lembaga tersebut. Nah, tidak ada ketegangan karena semuanya memaklumi dan semuanya bisa kita beri pemahaman. Oke Ibu, terima kasih banyak atas pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu berikan kepada saya sebagai CGP Angkatan 6. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat saya sebagai guru untuk kedepannya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah repot-repot Ibu ya Bu ya. Sukses ya Pak. Amin ya Allah. Iya, terima kasih atas perhatian semua. Demikian wawancara kita hari ini. Saya Ruswandi, CGP Angkatan 6, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.